Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, ataupun malam. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang terhormat Ibu Anik Irawati selaku dosen pengampu mata kuliah Bela Negara. Perkenalkan, nama saya Syahdan Al-Talif, biasa dipanggil Adan. Pada kesempatan kali ini, saya akan memaparkan sebuah tugas presentasi mata kuliah Bela Negara. Oke, berikut ini adalah biodata singkat dari diri saya sendiri. Nama lengkap saya Syahdan Al-Talif Hafiz dengan nomor induk mahasiswa 21104110078 dari Program Studi Ilmu Komunikasi UPN Veteran Jakarta. Kemudian berikut ini adalah soal bahasan yang akan saya paparkan nantinya. Mulai dari mata kuliah Pendidikan Bela Negara di UPN Veteran Jakarta, pengimplementasian nilai-nilai bela negara dalam kehidupan sehari-hari, kemudian konsensus dasar negara, serta wujud bela negara dari perspektif kesehatan. Nah, kita masuk ke bahasan yang pertama, yaitu mata kuliah bela negara di UPN Veteran Jakarta. UPN Veteran Jakarta memberikan mata kuliah bela negara pada mahasiswanya guna mewujudkan warga negara Indonesia yang memiliki tekad, sikap, dan tindakan yang teratur, menyeluruh, terpadu, serta berlanjut guna meniadakan setiap ancaman baik dari dalam maupun dari luar negeri yang membahayakan kemerdekaan, kedaulatan negara, kesatuan dan persatuan bangsa, keutuhan wilayah, yurisdiksi nasional, serta nilai-nilai Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Kemudian kita berlanjut ke soal bahasan yang kedua, yaitu pengimplementasian nilai bela negara dalam kehidupan sehari-hari. Nah, nilai pengimplementasian nilai bela negara terdapat 5 macam. Dimulai dari cinta tanah air, kemudian kesadaran berbangsa dan bernegara, kemudian Pancasila atau kesetiaan kepada Pancasila, kemudian rela berkorban, serta kemampuan awal bela negara. Nah, pengimplementasian yang pertama yaitu cinta tanah air. Cinta tanah air memiliki arti, cara berpikir, bersikap, dan berbuat yang menunjukkan kesetiaan, kepedulian, dan penghargaan terhadap bangsa seperti sikap terhadap bahasa, lingkungan, sosial, budaya, ekonomi, dan politik bangsa. Kemudian contoh perilaku cinta tanah air yang bisa kita lakukan antara lain yaitu menggunakan bahasa Indonesia yang baik yang benar, penggunaan produk-produk dalam negeri, serta bangga terhadap kebudayaan Indonesia. Berlanjut ke pengimplementasian yang kedua yaitu kesadaran berbangsa dan bernegara. Kesadaran berbangsa dan bernegara merupakan sikap dan tingkah laku yang sejalan dengan kepribadian bangsa dalam rangka mengikat diri dengan cita-cita dan tujuan hidup bangsa, menumbuhkan rasa persatuan, berjiwa besar dan patriot, serta rasa tanggung jawab sebagai warga negara. Kemudian, contoh seperti apa untuk melaksanakan nilai kesadaran berbangsa dan bernegara? Yang pertama yaitu bermusyawarah untuk mufakat, mengikuti pemilu atau pemilihan umum, serta melaksanakan upacara bendera. Kemudian nilai pengimplementasian ketiga yaitu Pancasila atau kesetiaan kita terhadap Pancasila. Pancasila merupakan ideologi, sumber hukum, dan acuan Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam melakukan penegakan dan pengawasan hukum. Pancasila juga berperan sebagai pemersatu masyarakat Indonesia yang tersusun atas beragam suku, agama, ras, dan berbagai golongan. Nah, contoh perilaku setia pada Pancasila yaitu menghormati sesama manusia dan tidak melanggar HAM, adil dalam bertindak, dan masih banyak perilaku-perilaku lainnya. Nah, kemudian pengimplementasian yang keempat yaitu rela berkorban.
Rela berkorban merupakan sikap dan perilaku yang tindakannya dilakukan dengan ikhlas serta lebih mendahulukan kepentingan umum atau bersama dibanding kepentingan diri sendiri. Sikap rela berkorban ditujukan dengan cara membiasakan diri merelakan sebagian kepentingan kita untuk kepentingan bangsa dan negara. Nah, kemudian pelaksanaan sikap rela berkorban yang bisa kita lakukan antara lain yaitu memberi iuran jika ada teman yang terkena musibah, meminjamkan barang kepada orang yang membutuhkan, serta sedia menolong walaupun sama-sama sedang dalam kesulitan. Kemudian nilai pengimplementasian yang terakhir atau yang kelima yaitu kemampuan awal bela negara. Kemampuan awal bela negara dibagi menjadi dua yaitu secara psikis dan fisik. Secara psikis atau mental yaitu memiliki sifat disiplin, ulet, mentaati segala peraturan perundang-undangan yang berlaku, percaya akan kemampuan diri sendiri, tahan uji, pantang menyerah dalam menghadapi kesulitan untuk mencapai tujuan nasional. Kemudian secara fisik atau jasmani yaitu memiliki kondisi kesehatan dan keterampilan jasmani yang dapat mendukung kemampuan awal bela negara yang bersifat psikis. Oke, kita memasuki ke soal bahasan yang ketiga yaitu konsensus dasar negara. Konsensus dasar negara terdiri menjadi 4, yaitu yang pertama Pancasila, kemudian Undang-Undang Dasar 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, serta Bhinneka Tunggal Ika. Nah, yang pertama yaitu ada Pancasila. Pancasila sebagai ideologi dan dasar negara memiliki fungsi yang sangat fundamental karena keberadaannya sebagai sumber dari segala sumber hukum. Kemudian yang kedua yaitu Undang-Undang Dasar 1945. Undang-Undang Dasar 1945 merupakan norma konstitusional yang menjadi acuan dalam pembangunan karakter bangsa. Kemudian yang ketiga yaitu Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dalam pembangunan karakter bangsa, keberadaan Negara Kesatuan Republik Indonesia sangat diperlukan karena dapat memperkuat komitmen kita terhadap negara Indonesia. Kemudian konsensus yang keempat atau yang terakhir yaitu Bhinneka Tunggal Ika. Semboyan Bhinneka Tunggal Ika ditujukan agar kita dapat menghargai perbedaan yang ada akan tetapi tetap bersatu dalam ikatan sebagai bangsa negara Indonesia. Nah, bahasan yang tadi selesai, kita masuk ke bahasan yang terakhir, yaitu wujud bela negara dalam perspektif kesehatan. Mula-mulanya kita pahami dulu apa itu pengertian bela negara. Bela negara adalah sikap dan perilaku warga negara yang dijiwai oleh kecintaannya kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 dalam upaya mempertahankan kelangsungan hidup bangsa dan negara. Nah, kemudian di sini terdapat kasus mengenai bela negara dalam perspektif kesehatan, yaitu kasus Cibis Park gelar konser musik di tengah pandemi. Sebelum masuk ke pembahasan, ada baiknya kita putar terlebih dahulu videonya. Angka penyebaran virus corona yang semakin meningkat membuat kita terpaksa untuk berdiam diri di rumah guna menghindari penyebar luasan wabah pandemi COVID-19. Namun, pada bulan Mei 2021, Cibis Park malah menghadirkan sebuah konser musik yang mengundang kerumunan serta abai akan protokol kesehatan. Pengadaan konser tersebut viral di sosial media Instagram dan berujung penutupan serta pembubaran dari pihak yang berwenang. Tidak hanya itu, pihak Cibis Park juga dikenakan sanksi dan denda sesuai dengan peraturan daerah. Oke, setelah meninjau kasus yang tadi, apa solusi yang bisa kita ambil? Sebagai wujud bela negara dalam perspektif kesehatan, berikut adalah solusi mengenai pengadaan konser di tengah pandemi. Antara lain yaitu
konser online secara langsung atau live streaming, kemudian menonton siaran konser rekaman di berbagai platform, ikut serta dalam program vaksinasi guna mencapai herd immunity. Kemudian kesadaran diri akan adanya pandemi yang sedang mewabah di sekitar kita, mengikuti aturan dan ketetapan pemerintah, serta tetap menjaga dan mematuhi protokol kesehatan. Nah, kemudian timbul pertanyaan, mengapa hal tersebut tergolong dalam upaya bela negara? Nah, hal tersebut tergolong dalam upaya bela negara sebab dengan melakukan hal semacam itu, kita dapat mewujudkan keinginan masyarakat Indonesia untuk terbebas dari wabah pandemi COVID-19. Pemutusan rantai penyebaran virus corona merupakan salah satu bentuk implementasi bela negara yang bisa kita lakukan di situasi dan kondisi saat ini. Oke, tibalah kita di ujung pembahasan. Sekian dulu pemaparan singkat dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat dan salam bela negara.